Antrian panjang kendaraan yang melewati pintu tol Cikarang Utama semakin padat. Kepadatan kendaraan telah terjadi sejak Kamis malam. Untuk mengetahui kondisi terkini di tol Cikarang, kita bergabung dengan Cikal Mutazam dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Rizky Andrianto. Dipersembahkan oleh Ya, Cikal, bagaimana kondisi arus mudik di pintu tol Cikarut saat ini? Egan, jika dibandingkan dengan hari biasa, saat ini memang kondisi di gerbang tol Cikarang Utama ini sudah meningkat 50%. Terhitung sejak malam tadi, volume kendaraan mencapai sekitar 32.000 kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikarang Utama ini. Artinya memang keadaan atau kondisi arus mudik memang sudah mulai terasa dan sudah mulai terlihat di gerbang tol Cikarang Utama ini. Meskipun kondisi ini masih terbilang normal jika dibandingkan dengan target-target yang sudah dicanangkan oleh Kemenhub, ini masih dalam kondisi normal, artinya belum pada taraf puncak arus mudik pada tahun 2016 ini. Kami pun di sini melihat sejak pagi tadi, Egan, di sini kondisi fluktuatif sekali, di mana tadi pagi sempat ada antrian tidak panjang, namun antrian ini cukup padat dari 11 gerbang tol yang dibuka untuk ke arah sejumlah kawasan di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Di perlintasan tol Trans Jawa ini sudah mulai padat. Kemudian beberapa jam berselang keadaan semakin kondusif, dan sekarang seperti sedikit terlihat ini kondisi mulai kondusif, mulai lengang. Adapun kendaraan-kendaraan di sini didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian bus-bus dari sejumlah perusahaan yang mengadakan mudik gratis. Ini merupakan salah satu yang diminati juga oleh masyarakat. Bus-bus gratis ini sudah mulai berangkat, Egan, ke sejumlah destinasi-destinasi ya tentunya sudah dijadwalkan sebelumnya untuk pada mudik tahun ini. Kemudian kendaraan pribadi juga sudah mulai, beberapa warga yang bekerja di Jakarta juga sudah mulai mengambil cuti untuk melakukan mudik pada saat ini. Dan jika kita bandingkan pada kondisi malam tadi, memang sempat ada antrian, namun dari kami tadi sempat melihat bagaimana pantauan kami dari mulai kilometer 9 kemudian sampai ke gerbang tol Cikarang Utama ini masih dalam keadaan kondusif, tidak ada kemacetan. Dan diprediksi dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga pengelola tol ini bahwa kepadatan juga akan semakin terlihat jelang sore hingga malam hari, hingga nantinya diprediksi puncak dari arus mudik ini akan terjadi pada malam hari nanti. Dan meskipun belum ada seperti lonjakan dan juga antrian atau kemacetan, namun di sini kami melihat beberapa petugas juga sudah mulai melakukan persiapan, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian, kemudian dari Jasa Marga juga sudah mulai menerapkan persiapan-persiapan. Tentunya ini juga demi keamanan dan juga kenyamanan para pemudik dan perlintasan di tol Cikarang Utama ini. Dan begitupun dengan gerbang-gerbang tol di sini yang mulai dioperasikan keseluruhan, ada 11, Egan. Kemudian baik itu ke arah dari kawasan barat, kemudian ke arah Jakarta juga gerbang tol ini mulai difungsikan. Dan tentunya keadaan yang kondusif ini akan terus dijaga. Kemudian juga kita bisa melihat dari kawalan dari para petugas-petugas di sini yang mulai melakukan persiapan. Tentunya kondisi kondusif ini, meskipun nantinya ada antrian kemudian kemacetan, diharapkan bahwa dengan adanya petugas yang siaga di sini dapat meminimalisirkan adanya kemacetan yang dikhawatirkan juga akan memanjang. Dan berbagai persiapan juga nantinya akan dilakukan, ya kan, tergantung melihat bagaimana kondisi terakhir di perlintasan tol Cikarang Utama ini, yang menjadi salah satu gerbang utama untuk menuju tol Trans Jawa, selain juga gerbang tol Palimanan, kemudian juga gerbang tol Brebes Timur. Egan. Jika antisipasi apa yang kemudian disiapkan untuk mengatasi lonjakan pemudik yang akan terjadi di sana? Ada beberapa langkah kemudian yang dilakukan oleh beberapa pihak di sini. Kami tadi juga sempat, yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana ada bus-bus gratis yang menampung para pemudik. Ini juga sebagai langkah di mana nantinya para pemudik ini dapat terurai menjadi beberapa
keberangkatan nantinya tidak menumpuk pada satu hari. Ini juga dapat meminimalisirkan adanya kemacetan yang kemungkinan saja bisa terjadi. Kemudian langkah-langkah antisipasi lainnya juga secara situasional nantinya pihak dari Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan kepolisian juga akan melakukan pengalihan arus atau juga kontraflow ini, tapi nantinya harus menunggu bagaimana kondisi terakhir dari kondisi gerbang tol Cikarang Utama ini. Kemudian ada himbauan-himbauan juga tentunya selain langkah-langkah juga langkah-langkah real yang dilakukan oleh para petugas, juga ada himbauan di mana dihimbau kepada para pemudik juga untuk menjaga kesehatan, kemudian menjaga kondisi mobil dan juga dilarang untuk memarkirkan kendaraan-kendaraan di bahu jalan. Ini sangat mengganggu sekali arus dari mudik ini. Nantinya ada dipersiapkan juga rest area yang tentunya ini bukan pilihan juga bagi para pemudik. Dan tadi juga kami sempat melihat Dirjen Hubdat dari Hubungan Darat Kemenhub tadi juga sempat melakukan pantauan di sini dan memberikan beberapa arahan. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, Puji Hartanto. Secara umum juga kaitan dengan arus lalu lintas tadi malam itu memang agak padat, ya, lonjakan ada. Terutama saya juga ingin mengimbau untuk para pengemudi kendaraan pribadi itu jangan berhenti di bahu jalan pada saat menjelang ya kurang lebih masuki area di Cipali, tol Cipali ya, karena memang rest areanya masih kurang, tapi jangan juga berhenti di bahu jalan, ini bahaya.